Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Lancer GLXi tahun 1996, transmisinya otomatis, as known as Evo 3. Karena memang di Indonesia banyak banget dulu yang ini nih ada Evo 3 nih, lihat nih, ternyata yang ditawarkan adalah CB4 ini ya. Ya memang nggak salah juga sih, karena Evo 3 itu desainnya mirip dengan ini, walaupun kalau mau didetailin itu banyak banget yang jauh berbeda. Paling yang sama kesisa sasis aja. Dan karena itu juga banyak banget Lancer ini yang kondisinya tuh udah dimodifikasi, dimiripkan dengan Evo nggak standar, sedangkan unit ini ya OEM look lah ya, ngejar-ngejar dari standarnya. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Ya memang kebanyakan yang punya Lancer itu modifikasinya ke arah racing gitu ya. Jadi dengan airdam besar, ngikutin Evo 3, kemudian wing besar di belakang, velg juga racing gitu ya. Tapi kalau ini yang OEM look dan manis juga ternyata. Terlebih ini yang varian faceliftnya alias CB4 yang keluaran terakhir 1995 sampai dengan 1996. Barengan dengan varian GTI-nya. Dan iya, kalau kalian ingat ya dengan warna Lancer ini, ya ini juga terkenal di serial TV zaman dulu ya. Mungkin anak-anak generasi 90-an tahu. Kalau dulu ada serial TV namanya Sidul, dan ini salah satu mobil yang digunakan Neng Sarah. Jadi kadang juga dipanggil Lancer Neng Sarah. Sedangkan kalau ini ownernya memanggil sebagai Mila, Mitsubishi Lancer singkatannya sebenarnya. Jadi Mila. Yang jelas ini mobil kita bahas dulu dari fascia depan seperti biasa. Nah, menariknya sedan 90-an itu terutama ya ini dari lampu utamanya, yang mana bahannya itu masih kaca asli. Saya suka sih dengan bahan kaca asli ini, walaupun ya lampu senya ini sudah mika plastik seperti ini. Dan jelas semuanya masih halogen dalam bawaan standar, cuman ini kelihatannya ownernya sudah mengganti. Jadi lampu yang warna biru gitu. Oh iya, ini owner dari pemilik mobil ini adalah Mas Eki dari Biking Car Wash. Nanti saya akan hadirkan Instagram Biking Car Wash di sini ya. Kalian bisa follow dan kalian juga bisa datang ke Biking Car Wash kalau mobil kalian pengen dicuci, dibersihkan dan juga di glowing up lah ya gitu, di detailing. Bisa banget untuk Jakarta, khususnya Jakarta Timur sekitarnya, daerah Lubang Buaya, Pondok Gede. Bisa banget mampir ke sini sekaligus ngobrol-ngobrol bareng ownernya langsung. Nah lanjut ya, kita ngomongin masalah grill. Nah grillnya ini saya lihat desainnya nih. Desainnya secara desain masih mengadopsi dari generasi sebelumnya, yakni Lancer Dangan. Ya, Lancer yang memang nggak bisa diterima desainnya oleh banyak orang gitu. Karena belakangnya modelnya, kalau bahasa saya, dempek gitu ya. Depannya tapi melandai. Lihat deh, modelnya masih mirip, masih kayak Dangannya. Makanya kalau beberapa pecinta Lancer nih, ini disebutnya sebagai Lancer Le Dangan. Waduh, lidah saya berasa Prancis, tapi nggak tahu itu bahasa apa. Dan kemudian untuk yang Galaxy gini ya, standarnya sudah ada chrome-nya, sedangkan varian pre-facelift seingat saya belum ada chrome, dan juga kalau GTI hilang chrome-nya, serta itu ada split bagi dua, dan dilengkapi dengan sirip-sirip yang banyak gitu modelnya. Kemudian ini yang tahun 1996, artinya keluaran terakhir. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Bagian bumper ini kalau saya bilang modelnya lebih monyong ke depan gitu ya. Di bagian airdam itu terdapat housing fog lamp sebagai bawaan, walaupun belum dapat fog lamp ya. Dan juga airdamnya itu bentuknya split 2 serta ada garis-garis. Ya kalau misalkan yang varian sebelumnya kita ingat itu modelnya lebih minimalis, jadi lebih dekat gitu ya, nggak sejauh ini nih jaraknya, lebih dekat ke lampu. Kemudian di bawahnya airdamnya hanya garis-garis aja tanpa ada
ornamen fog lamp seperti itu. Dan itu juga yang digunakan di GTI. Jadi mirip tuh, menggunakan yang pre-facelift, bedanya cuman dilengkapi dengan fog lamp yang mana housingnya sudah dilabur silver gelap gitu sih ya. Nah, dari tadi kan saya ngomongin terus yang GTI. Jadi memang Lancer ini dulu ada CB2 ya, kemudian ini CB4 dan juga CB5. Yang mana CB5 itu adalah varian GTI, varian yang resmi masuk Indonesia sebagai varian yang terkencang. Karena memang waktu itu mesinnya aja beda, 1800 cc, dan juga sistem pengeremannya 4-4-nya cakram. Jadi bukan Evo 3 yang masuk resmi ke Indonesia gitu ya. Dan langsung aja kita intip untuk bagian dapur pacu, yang mana CB4 ini mendapatkan mesin dengan kode 4G92, yang mana mesinnya itu 1600 cc, 4 silinder SOHC, tapi sudah injeksi ya. Iya, karena memang yang pre-facelift belum dapat injeksi. Serta muntahan tenaganya ini waktu barunya itu di 113 daya kuda kurang lebih gitu ya. Dan kemudian kalau dibilang, "Bro, katanya ini OM look, tapi kok ini ada yang merah-merah racing gini?" Iya, memang karena part ini waktu ownernya ya, Mas Eki nyari yang OEM itu ternyata inden. Selain inden harganya terbilang cukup mahal. Kemudian ada yang nawarin nih copotan aftermarket ini, kok rasanya harganya masuk di kantong dan juga ya fungsinya masih oke banget gitu ya. Jadi diambil yang merek Aerospeed ini aftermarket. Kemudian yang kedua memang ada sedikit modifikasi untuk kelistrikannya. Jadi ada groundingnya untuk support kelistrikan mobil ini. Ya memang kalau mobil 90-an wiring-wiringnya udah nggak bagus, jadi kurang jos gitu ya untuk masalah kelistrikan. Ya ini standarnya mobil 90-an ya. Power steeringnya masih fluid alias masih oli gitu. Kalau anak sekarang mungkin kenalnya EPS. Dan di bagian atas di sini ya, ini sudah dicat sewarna dengan bodi walaupun belum ada peredamnya. Dan juga di sini menariknya Mas Eki masih melengkapi perintilan kecil kayak stiker ini nih dibikin ulang, Zeebart. Kemudian ini Sun ya, R13 4A. Dan kalau kalian suka bingung nih, kok beberapa mobil kayak ini CB4 itu dari mana sih? Sebenarnya itu penamaan dari pabrikannya sendiri. Yang mana tuh bisa dilihat sasisnya ya di situ CB4. Jadi kalau misalkan kalian bingung, itu sebenarnya nama yang diberikan oleh pabrikan untuk kode sasisnya. Dan juga kalau misalkan yang GTI itu kan CB5 ya. Itu mesinnya jadi 1800 cc, Bro. Waduh, itu sih saya pengen nyobain. Jadi kalau ada nih bro-bro sekalian yang punya CB5 dan boleh mengizinkan saya untuk test drive, saya pengen banget sih sebenarnya yang 1800 cc. Sedangkan mesin yang sebelumnya itu apa ya, 4G berapa gitu, cuman 1500 dan non injeksi, itu untuk yang CB2. Oh ya, tadi yang GTI kodenya adalah 4G93. Nah, beralih ke bagian samping, ini velgnya yang nggak standar ya. Ini sudah diganti dengan varian yang GTI, yang mana spoke-nya jauh lebih sporty gitu ya, dan finishingnya warna silver. Serta ringnya juga naik satu tingkat, jadi ring 14. Dimana kalau di sini dibalut ban Dunlop ukuran 165/65. Sedangkan kalau varian standar itu ringnya itu ukurannya 13, dan juga modelnya kalau saya bilang lebih ke arah ke klasik elegan gitu ya. Yang mana desainnya kalau diperhatikan itu mirip kayak telur-telur yang banyak gitu deh. Jadi ya ini jauh lebih sporty kelihatannya. Dan sisanya memang lampu sein Defender ini ciri khas banget Mitsubishi ya. Warna mikanya juga kuning, jadi old school, kelihatannya enak banget. Dan ya ini dia yang mau saya tunjukkan. Saya selalu bilang, saya suka banget sama sedan 90-an dilihat dari samping. Kenapa? Karena proporsinya enak ya. Artinya ya kelihatan proporsinya tuh sempurna atas dan bawahnya, dan juga jadi kelihatan lebih pipih dibandingkan sedan-sedan zaman sekarang, yaitu masalah selera aja ya. Kemudian di bagian atas ini ada antena. Antena ini ya model tarik, standar aja. Bahkan Brio sekarang pun masih tarik. Tapi ini ada aksesoris yang lucu-lucuan nih. Apa troops atau apa ya? Saya lupa sebutannya nih. Dan juga untuk varian yang GLXi, nah ini window line-nya chrome. Wah, yang jauh sampai ke belakang gitu ya. Termasuk yang ada di bagian bawah jendela sini. Window line-nya juga chrome, dan terakhir chrome ada di bagian handle pintu yang modelnya tentu aja masih cepol standar 90-an. Kalau nggak mau yang chrome, itu ambil varian GTI. Ini semuanya jadi di LED chrome, plus di sini nih di pilar ini jadi blackout gitu ya. Di bagian samping bawahnya nih bisa dilihat ini masih lengkap dengan side body molding, serta itu tuh ada stiker 1,6 MPI 16V,
tapi bawahnya tuh, karena ini transmisinya otomatis, dijelaskan lagi, automatic. Nah, di bagian bawahnya, ini ternyata ya, saya pikir ini hanya ada di varian GTI, ternyata dapat juga GLX ini, untuk side skirt di bagian samping. Kalau GTI kan menyeimbangkan dengan lip spoiler yang di depan dan di belakang gitu ya, supaya kelihatannya rata gitu depan dan belakang. Tapi ini ternyata Galaxy juga dapat. Saya baru lihat ini ternyata. Dan kemudian di sini juga ada stiker grup otomotif 1990 Go 90s. Wah, manis banget ya jadinya. Oh ya, dan juga untuk bagian pengereman yang depan memang sudah cakram untuk Galaxy, tapi yang bagian belakang ini masih tromol. Ya, karena kalau untuk yang GTI ini sudah jadi disc brake juga. Ya, tentu aja karena mesinnya aja naik ke 1800 cc, otomatis untuk mengimbangi tenaganya ya. Ya, pengereman perlu di-upgrade lah biar lebih safety gitu. Dan pokoknya saya suka banget kalau ngelihat sedan 90-an kayak gini ya dari samping. Nah, lanjut kita bahas di bagian belakang, mulai dari bagian atas. Di sini kacanya lengkap dengan line defogger ya. Jadi nanti ada aktivasinya di dalam, dan juga karena ini kacanya 20% bisa kita intip. Di sini ada third back stop lamp yang jelas ya. Juga ada 2 buah speaker yang memang kalau di sedan biasanya ada di posisi kepala dari penumpangnya. Serta ya ini masih nyambung dari depan, ada window line yang chrome. Kalau nggak mau chrome ambil yang GTI. Dan juga di sini ada stiker lucu-lucuan Japan Permits, dan juga di sini Good Rides. Nah, jadi kesannya makin manis. Dan kalau kalian melihat unit CB di jalan tapi dengan spoiler yang nggak terlalu tinggi ya, nggak setinggi Evo, nggak, tapi lebih rendah lagi, itu merupakan bawaan dari atau opsional dari varian GTI-nya, yang mana kode bodinya jadi CB5. Ya, itu standar opsionalnya gitu ya. Dan beralih ke bagian bawah, logo Mitsubishi-nya ya masih warna merah jelas dengan tulisan Mitsubishi. Pengejaannya gitu ya lengkap, tapi ini sudah berwarna hitam, aslinya warna chrome. Sebenarnya ini udah diganti aftermarket. Mungkin karena aftermarket cepat lagi hitamnya gitu ya. Dan di sebelah kanannya baru ada Lancer GLXi sebagai variannya ya, GLXi. Dan kemudian ke bagian perlampuan, di sini ada Mikasen yang masih warna kuning ya, old school gitu ya kesannya. Dan juga di sini ada lampu mundur, lampu remnya serta lampu malamnya, dan ini lampu mundurnya. Di sini hanya Mika nih. Dan saya menemukan kalau varian yang GLX gitu ya, yang varian terendah ini jadi warna hitam, nggak ada mikanya ya. Dan Mas Eki sendiri sebenarnya pengen banget nambahin fog lamp di bagian sini. Entah itu yang versi luar gitu ya, sudah dilengkapi dengan fog lamp di bagian mika bagasi ini gitu. Kemudian ke bagian bawah, sama dengan di depan. Ini karena varian facelift jadi agak monyong gitu ya, agak lebih panjang keluar. Ini ciri khasnya dari yang generasi tahun 95 sampai 96. Keluarnya hanya 1 tahun. Dan tentu aja karena ini bukan varian yang GTI, di bagian bawahnya sedikit kosong karena nggak ada lip spoiler, atau mungkin sekarang dibilangnya body kit gitu ya. Dan juga ini nih, pipa untuk knalpotnya agak penyesuaian dari yang pre-facelift. Kenapa? Ini lebih panjang nih. Nah, kalau yang sebelumnya kan pendek karena memang menyesuaikan dari bumper yang jauh lebih panjang. Dan untuk akses bagasinya saya akan menggunakan kunci ini ya, yang aksesnya bisa dimasukkan sebelah sini, diputar langsung diangkat. Nah, karena sebetulnya ada 2 akses ya, yang satu lagi ada di interior seperti biasa, dicungkil di sebelah kursi driver. Dan inilah dia bagasinya. Yang pertama saya notice ini ukurannya nggak terlalu luas sih ya sebenarnya. Karena saya dulu sempat pakai Genio, rasanya tuh lantainya jauh lebih rendah gitu. Jadi menghasilkan bagasi yang terlihat lebih lega gitu ya. Kalau ini sih kayaknya cukup kecil dibandingkan rival yang lainnya tadi itu ya. Dan ya, sisanya di bawah nggak ada apa-apa. Dan di sini juga saya tidak menemukan lampu dari ini ya, dari bagasinya. Jadi ya cukup begini aja bagasinya. Serta di bawahnya tentu aja ada ban serep, di mana di sini masih velg kaleng. Tapi agak sulit karena memang di sini sudah ada tambahan ya subwoofer di bagian situ. Dan di bagian atas di sini juga masih terbuka gitu ya, nggak ada pelindungnya sama sekali. Langsung ke besi, dan juga engsel-engsel ini juga besi gitu ya, karena beberapa kan ada yang sudah ditutup cover gitu kalau untuk sedan biasanya. Sebelum masuk, seperti biasa saya akan tunjukkan kuncinya seperti ini ya. Ada casing plastiknya, tulisan Mitsubishi. Dan kalau yang full besi gitu ya, yang khas era 90-an itu katanya sih untuk kunci serep aja. Dan ini tentu aja aftermarket. Kita buka dan kita lihat dulu bagian door trimnya ya.
Ini ciri khas untuk sedan 90-an nih ya. Jadi banyak soft touch-nya gitu. Saya senang banget ya. Jadi di sini soft touch, kemudian di sini soft touch ya. Dan memang yang di bagian bawah masih hard plastik, tapi ini kan jarang tersentuh dengan tangan gitu ya. Dan untuk yang trim GLXI ini sudah dilapis dengan soft touch juga di bagian sini. Cuman harusnya bludru ya, standarnya ini sudah di retrim jadi kulit asli. Ya unit ini memang didapatkan sebelumnya sudah retrim kulit asli gini ya, jadi ya udah nikmatin dulu aja gitu kata ownernya. Dan kalau yang GLX itu setahu saya nih nggak ada lapisan soft touch-nya sama sekali, jadi ya hanya plastik yang seperti ini gitu ya. Ya at least masih empuk gitu ya. Dan ciri khasnya mobil sedan 90-an ini untuk central lock masih mengandalkan tuas yang di sini ya. Jadi nggak ada tombol terpisah. Kalau mobil sekarang kan biasanya di sebelah window lock yang ada di sebelah sini gitu ya. Kemudian standar power window untuk keempat sisinya. Tapi memang yang sisi driver itu auto down only ya. Dan seharusnya sih di sini ada tulisannya warna putih, cuman ini sudah pudar karena usia aja sih gitu. Dan di sini ada handle ya, yang biasa buat nutup pintu. Cuman kalau kita kadang, ya naruh koin. Sisanya di bawah side pocket yang nggak terlalu besar. Ciri khas 90-an tuh pokoknya akomodasi agak diabaikan gitu ya untuk nyimpen-nyimpen barang. Dan ini nih, ini satu buah dummy yang saya pikir memang itu tempat speaker dari Mitsubishi Lancer. Ternyata enggak, ini memang aslinya dummy karena aslinya speakernya itu ada di bagian dashboard di dalam nanti. Oke, kita lanjut aja masuk ke bagian dalam. Dan yang seperti saya infokan tadi, jok ini sudah nggak standar, sudah kulit retriman yang bener-bener kulit katanya nih dari owner sebelumnya. Dan ya untuk pengaturan jok ini cukup lengkap, ada heel adjuster yang tuasnya unik ya, tuh diangkat baru wah naik. Jadi kalau posisi lumayan bisa diatur sesuai dengan keinginan dan kenyamanan kita. Selain itu slidingnya posisinya di sebelah sini nih, di samping, yang menurut saya ini cukup ergonomis dibandingkan di depan gitu ya. Kayaknya enak aja semuanya terpusat di sini gitu. Serta ya standar reclining sebelah posisi tuasnya ada di sebelah sini. Kemudian nih, sebelum masuk lebih jauh, saya bakal liatin yang sisi kanan dulu nih. Di sini ada dua buah dummy tombol, yang mana kalau satu tombol ini, kalau di GTI-nya itu jadi tombol fog lamp-nya. Kalau di sini otomatis nggak ada ya. Dan di bagian bawah, ya kisi AC-nya standar 90-an ya, kotak gini aja. Tapi ini udah diganti nih sama Mas Eki untuk ke semua sisinya ya. Ada 4 total itu yang OM, karena penyakitnya biasa standar, retak sampai dengan patah gitu ya. Dan ini untuk open close air-nya nih, jadi bisa ditutup ataupun diaktifkan anginnya. Di bawahnya ada dimmer, jadi kalau kesilauan tinggal dimatiin aja atau diredupin aja gitu ya. Di sebelah sini ada pengaturan electric mirror walaupun belum electric retract. Dan saya tuh sempat lihat beberapa deh GTI atau series apa gitu yang ada heatednya di bagian mirrornya. Menarik juga tuh. Dan ini dia nih tempat speakernya di bagian bawah sini. Saya sih nggak nyangka gitu ya. Maksudnya saya pikir di situ, ternyata di sini. Kenapa itu bentuknya kayak speaker ya? Dan memang banyak sih yang menambahkan aftermarket gitu ya. Yang mana posisinya di sini dibolongin. Cuman sayang aja jadi ngerusak yang part OM-nya gitu ya. Di bagian bawah, nah ini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Dan ini nih, ada tempat penyimpanan yang bentuknya unik karena pipih tapi dalam dan panjang gini gitu ya. Nah, kuncinya tadi kan saya udah unjukin, kita coba start up sedikit aja. Bismillah. Nah, kita luruskan dulu. Nah, kayaknya kita matiin aja untuk ngehemat bensin gitu ya. Tapi yang di sini yang saya mau bahas pertama adalah di bagian lingkar setirnya. Ya, memang belum ada SRS airbag sama sekali ya. Dan bentuknya ini palang 4 setelah facelift. Karena kalau yang sebelum facelift itu palang 3 dan modelnya tuh kayak BMW gitu ya, bulet-bulet gitulah istilahnya. Dan ya ini karena termakan usia jadi sudah cukup kendor di bagian atas, tapi ini standar bawaannya sih ya. Mengikuti dengan versi GTI-nya. Kayaknya memang kalau facelift GLX pun jadi dapat setir yang serupa dengan GTI gitu ya. Dan di sebelah kanan standar aja pertuasan untuk lampu sen, kemudian ada lampu dekat dan lampu jauh. Di sebelah kirinya ada perwiperan yang mana ada intermittent yang dengan interval waktunya. Wah, menarik, 90-an udah ada gini. Seingat saya Genio saya dulu belum deh. Dan kemudian beralih ke bagian speedometer, ini perlu dinyalakan sedikit. Yang mana tampilannya menarik nih, ada door warningnya ya, kemudian ada rem parkingnya aktif atau enggak, kemudian check engine, ada oilnya, battery, sisanya standar aja, ada kolom untuk RPM, dan speedometer ini sampai dengan 240, wow. Karena yang sebelumnya seingat saya ada yang 180 deh untuk speedometernya ya, top speednya gitu maksudnya. Dan di atasnya ya odometer masih standar, model yang apa ya, kayak klasik gitulah ya, yang model klip-klip gitu, saya lupa nama istilahnya.
Dan yang jelas ini ada satu tuas ya, ini untuk mereset odometer gitu aja. Nah kemudian ke sebelah kanan itu ada posisi transmisi kita, P, R, N atau D. Dan juga di sebelah kanannya ada temperaturnya, di bawahnya itu ada penunjuk bensin yang tentunya masih model dial seperti itu ya. Dan di bawahnya nih, ini yang menarik nih, ada huruf E. Ya, E itu artinya eco, karena mobil ini ada fiturnya nih, untuk yang transmisi otomatis ya, ada fitur eco dan juga P, power. Wah, walaupun nanti kalau dirasakan nggak terlalu jauh beda. Sisanya sebelah kanan yang nggak begitu samar-samar itu cuman kalau bensin habis ya, dan juga kalau lampu kita posisi lampu jauh. Dan kemudian dashboard ya, yes, ini soft touch semuanya di bagian atas. Aduh, happy banget. Bahkan sampai ke batas ini ya. Jadi batas di hampir di audio gitu ya. Audio ini masih soft touch, atau tepatnya di barisan pengaturan AC gitu ya. Ini soft touch. Wah, asik banget. Dan ini khusus yang GLXi itu warnanya gini ya. Jadi abu-abu gitu ya, lebih terang, lebih cerah. Kalau misalkan ambil yang GTI ini full black. Wah, memang sporty banget sih ya kalau untuk yang GTI-nya. Di sini ya, di sini ada standar untuk tombol hazardnya. Kemudian sini satu buah dummy tombol. Di tengah ini ada ya untuk defoggernya. Dan di bawahnya tentu aja kisi AC yang tadi saya bilang serupa dengan di kanan dan kiri. Nah cuman di sini nih ada yang saya nggak tahu nih. Ini mungkin ada yang tahu, boleh diinformasikan, tulis di kolom komentar. Karena kalau saya ubah tadi pas nyala AC gitu ya, kok kayak nggak ada perubahan gitu. Kemudian ya ini tambahan, ini karmet ya. Memang karmet Jepang suka lucu-lucu gitu ya untuk aksesoris kecilnya. Ini sebenarnya cup holder tapi bisa ditaruh parfum seperti ini. Jadi enak banget, nggak ngeganggu gitu ya. Sisanya di sini open close air-nya aja standar, dan di bawah ini pengaturan AC-nya. Yang mana walaupun modelnya masih knob kompor tapi lengkap. Lihat tuh pengaturannya dari mulai kaca depan, kemudian kaki dan kepala, kaki dan kepala. Betul kepala dan kaki gitu ya. Sampai ya defroster depan yang saya tadi bilang. Dan untuk pengaturan speednya standar nih knobnya seperti sedan ataupun mobil 90-an yang digeser. Open close area juga begitu. Dan ini ada jam digital. Nah, ciri khas 90-an udah approve banget nih. Dan yang menarik ya, saya coba nyalain lagi deh untuk aktivasi AC. Nah, jadi yang menarik, ini kan standar ya untuk mengatur temperatur, memang nggak ada heaternya. Tapi yang ini nih, ini ada mode eco-nya untuk AC-nya. Jadi ya ngebantu untuk menghemat BBM juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tekan sekali, keangkat, ini kan kompresornya mati nih. Otomatis total loss gitu ya. Maksudnya kalau di mobil sekarang mungkin yang tombol tulisan AC itu kalau dinonaktifkan kan otomatis hanya blower fan aja gitu yang terasa ya. Dan kalau kita tekan sekali, warnanya kuning ya. Kalau kuning katanya sih itu cepat mutusnya gitu. Jadi belum sampai dingin maksimal dia bakal mutus, sehingga ya menghemat itu ya, termasuk sampai BBM dan kinerja mesinnya. Dan kalau misalkan yang warna hijau, ini yang optimal, artinya tuh putaran si kondensornya bakal terus-terusan gitu ya, supaya menghasilkan dingin yang maksimal. Tapi memang ya otomatis kinerja mesin terbebani dan konsumsi otomatis jadi boros. Kemudian ke bagian bawah memang ini sudah nggak OEM, standarnya itu bawaannya Alpine ya, tapi ini sudah pakai Pioneer, terlebih lagi nih yang double din dan juga touchscreen. Dan ini ada beberapa upgrade yang saya kebetulan nggak hafal, tapi Mas Eki itu katanya udah lumayan upgrade untuk speaker, dan ini juga ada tweeter kanan kiri ya, sampai ke head unit. Dan subwoofer di bagian belakang. Nah kemudian di bawah head unit ya ada asbak ya, standar 90-an nih, smokers wajib banget. Dan sebelahnya ini ada lighter yang mana ya balik lagi nih, ada aksesoris dari Carmet. Ini LED bulb gitu ya, yang bentuknya bunny. Kalau malam lucu banget, nanti saya tampilkan gambarnya kalau lagi malam ya. Kemudian ini ya tuas persnelingnya, yang mana otomatis ya, 4 percepatan, dan di sini ada overdrive-nya ya. Nah di sini nih. Cuman yang lucu, ketika dipencet tadi itu yang ada di speedometer itu justru overdrive off gitu ya. Jadi defaultnya malah nyala terus nih gitu kan. Dan ya ini yang menarik lagi adalah penunjuk tuas persnelingnya itu bener-bener sesuai ya. R-nya tuh kayak tanda panah ke bawah, D-nya itu tanda panah ke depan, sedangkan P cuman kotak aja gitu. Jadi kayak bener-bener mewakili dari posisi transmisinya. Nah kalau tadi tanya huruf E dan P itu alias eco dan power, ini dia nih tombolnya. Ada di sebelah ya rem parkir yang masih laki ya, ini masih bisa disebut rem tangan ya. Jadi eco dan power bisa diaktifin di sini. Kemudian di sini ada ya remote bawaan dari head unit yang sudah diganti, dan juga tempat penyimpanan koin di sebelah sini. Yang mana tadi juga ada tempat penyimpanan koin di samping
ya setir sini gitu ya, di bagian depan yang lebih luas bahkan itu. Belakang ini ada tempat penyimpanan ya. Nah, bisa dibuka, cukup dalam dan juga cukup lah untuk nyimpan barang-barang kita gitu, handphone muat. Tapi memang nggak akan bisa jadi armrest gitu ya. Sisanya tentu saja glove box di bagian sini ya, yang mana cukup lebar dan juga cukup dalam. Lihat nih, tablet aja muat gitu. Dan sebelahnya ini tetap speaker ya, yang seperti di bagian kanan. Oh iya, dan juga ada satu penyimpanan yang jarang ada di 90-an. Ya, ini dia cup holder ya, ada 2 buah. Yang mana ini sebenarnya nggak akan bisa sih kalau udah pakai head unit aftermarket gini, nggak akan muat. Tapi ya, at least ternyata mobil ini sudah ada cup holder gitu ya untuk kopi ya. Dan ini agak waduh, sorry, aduh, baninya kena. Baninya ternyata kena kalau kita buka cup holdernya. Nah, kemudian untuk safety depan ya, ini seat belt. Nah, sudah adjuster loh. Wah, walaupun belum tertutup dengan cover ya, jadi expose begini. Kemudian ya, hand grip standar, modelnya fix kalau di 90-an. Serta sun visor. Nah, ini lengkap dengan vanity mirror, yang modelnya masih ya standar gini aja, klasik ya. Dan juga, yes, ini dia. Spion tengah sudah ada night view, tapi lampu kabin depan nggak ada, jadi nyatu dengan yang di tengah. Dan yang ini sun visor bagian pengemudi, cuman ada untuk selipan kartu aja. Oke, kita langsung cek di baris keduanya ya. Door trimnya ya bisa kelihatan ya, serupa dengan di depan, bedanya ya power window-nya cuma 1, kemudian hilangnya side pocket di sebelah sini. Dan ya sebenarnya saya agak nggak yakin untuk masuk ke baris kedua, karena memang sedan 90-an ukuran segini tuh sempit. Dan ternyata Lancer ini kayaknya lebih sempit dari Genio ya rasanya. Ini jok sudah saya sliding di tengah-tengah ya, nggak terlalu mundur. Artinya posisi mengemudi yang bukan saya suka, karena saya sukanya kalau sedan 90-an tuh selonjoran gitu ya, kakinya tuh lurus, jadi otomatis ini sliding paling belakang. Kalau ini setengah tapi masih enak lah untuk dibawa. Yang jelas kaki harus ke kanan kiri gini kalau saya, yang tingginya 180 cm. Dan begitu juga di kepala ya, ini hanya tersisa 2 jari saja. Dan kalau kita gerakan kepala ya masih bisa lah, kita rebahan gini sambil menatap langit kan, Masya Allah. Dengan kaca yang sedikit kelihatan. Dan ya sisanya itu aja, cuman di sini memang hand gripnya semuanya modelnya fix ya. Jadi nggak ada yang retract. Era 90-an kayaknya wajar deh fix seperti ini. Tapi untungnya di sini masih ada armrest yang setidaknya bisa nambah kenyamanan di sisi belakang. Ya lumayan lah gitu dibanding enggak sama sekali gitu kan. Tapi yang jelas memang safety-nya cukup aja ya, karena ada seat belt nih, nah, yang bisa ditarik gini untuk kanan dan kiri. Yang tengah jelas nggak dapet, atau dapat? Oh sorry, dapat ternyata, tapi 2 titik modelnya datang dari sini ya. Nah nih bisa dilihat nih, tuh. Jadi lengkap untuk safety, 3 safety belt di bagian belakang. Jadi kalau mobil sekarang yang belum ada safety belt di belakang, malu nih sedan 90-an. Dan di bawah sini ada asbak ya, balik lagi smokers wajib 90-an. Dan kanan kirinya ada side pocket. Saya rasa ini karena sudah di retrim ya, nggak tahu deh kalau standar bawahnya ada atau enggak, saya nggak bisa memastikan. Boleh tulis di kolom komentar yang punya Lancer Galaxy dengan kondisi jok standar. Dan di tengah ini masih ada tunnel gitu ya. Jadi kalau saya duduk di tengah sih, aduh, nggak bisa nyoba. nggak usah ya. Tunnelnya cukup tinggi gitu ya untuk sedan 90-an yang sebenarnya sudah penggerak roda depan. Dan satu lagi yang unik ini adalah lampu kabinnya ya, yang digesernya seutuh-utuhnya dengan bodinya gitu. Jadi kalau geser ke kanan nyalain, kalau tengah ya kalau pintu terbuka dia menyala, ataupun mematikan geser ke kiri. Mekanismenya aja sih yang lucu. Dan kemudian mobil ini akhirnya memiliki versi pickupnya. Bukan sih, sebenarnya itu dari Proton. Cuman memang Proton itu kan saat itu bekerja sama dengan Mitsubishi, sehingga melahirkan sebuah Proton yang namanya Proton Wira. Dan Proton Wira itu ada versi pick-up-nya. Nah, versi pick-up-nya itu dikenal dengan Proton Jambuk ya. Kalau nggak salah sih pronounce-nya, nggak tahu gimana. Boleh dikoreksi di kolom komentar. Tapi yang jelas si Jambuk itu ya banyak banget, termasuk di Australia sana ya, yang memang hobinya adalah sedan dengan pick-up itu konversi jadi Evo. Wow. Ternyata semuanya nih di depan katanya sih sama ya, tinggal merubah dudukan dari grill, karena di grill itu cukup dipotong. Dudukan aslinya Lancer ini katanya udah ada di bagian lampunya ya, jadi bener-bener Lancer versi pickup itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke impresi berkendara. Dimulai dari posisi mengemudi. Posisi mengemudinya jelas ini ciri khas sedan 90-an banget gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama posisinya rendah
Dan rasanya itu kalau kita mundurkan ke paling belakang slidingnya ya, jadi bisa rebahan gitu. Ini rasa-rasa sedan enak banget. Dan yang kedua yang nggak bisa didapetin di mobil baru atau sedan baru khususnya ya, itu adalah posisi dashboard yang sangat rendah. Jadi visibilitas kita, baik itu ke depan, kemudian ke kaca samping, itu rasanya lega, leluasa banget gitu ya. Karena posisinya rendah. Lihat aja nih, kayaknya window line samping sih hampir setara dengan bahu ya. Mungkin di atasnya, di bawahnya sedikit gitu. Ya yang jelas enak banget deh. Ciri khas 90-an banget. Dan memang mobil ini ya, kalau barunya apalagi transmisi manual, itu tenaganya bisa dibilang cukup lumayan dibandingkan dengan kompetitornya. Let's say sebut aja Genio ataupun Greco. Makanya memang banyak dari Lancer ini buat yang asik-asikan di jalan gitu ya. Tapi kalau ini transmisi otomatis, jadi ya rasanya jadi cukup nyaman dan malah lebih cocok nih rasanya untuk mobil hobi yang notabene kalau di domisili saya ya di Jakarta, rasanya manual udah nggak relevan lagi dengan jalan deh, karena jarang sekali kita menemukan jalan kosong gitu ya, jam-jamnya hanya terbatas. Jadi kalau pengen menikmati sedan 90-an tapi masih bisa ramah ke kaki ya di era Jakarta yang sudah tidak bersahabat lagi, rasanya mobil otomatis ini sangat sesuai. Dan ya memang kalau mesin yang 1600 cc tentu nggak sebuas atau tidak seresponsif dari yang 1800 cc, tapi yang balik lagi tadi saya bilang, tetap aja rasanya lumayan. Kalau ini nggak akan saya tes karena otomatis juga, dan ya kalau otomatis tentunya pasti akan ada sedikit lebih delay. Selain itu juga saya nggak berani narik sih di mobil ini. Kemudian ke masalah suspensi, memang beberapa owner bilang kalau suspensi Lancer itu jauh lebih keras kalau dibandingkan dengan kompetitor. Tapi kalau menurut saya sih nggak tahu ya, kalau nyobain di saat ini gitu ya, di tahun 2023 ya masih oke-oke aja gitu, masih nyaman walaupun memang agak sedikit stiff ya. Tentu bantingannya jadi lebih tajam lagi kalau misalkan suspensi yang stiff seperti ini. Ya kurang lebih gitu aja sih. Dan kita langsung aja masuk ke recap dari sedan Lancer 1996 ini. Yang jelas mobil ini adalah mobil 90-an yang masih masuk dalam kategori incaran di masa itu ya. Jadi selain ada Honda Genio, kemudian juga ada tepatnya Civic Genio, dan juga ada Corolla Grid gitu ya. Nah ini masih banget bersaing di era itu. Dan sekarang rasanya saat yang tepat untuk bernostalgia dengan mobil 90-an. Terlebih lagi kalau misalkan mau nostalgia, pakai aja yang otomatis, udah cukup banget. Dan kalau misalkan biasanya mobil Lancer ini ya terkenal dengan modifan yang racing, ternyata tampil OM look nggak salah juga, tetap manis juga. Jadi masih bisa banget untuk mobil hobi Sabtu Minggu aja nih. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa di klik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain di Instagram serta TikTok @brodan.id. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.